Dan pembahasan kali ini kita akan lanjutkan pasca duduk di antara dua sujud, dan pembahasan sujud sudah kita bahas. Tidak ada beda antara sujud pertama dengan yang selanjutnya. Kita sekarang bahas materi tentang cara bangkit dari sujud. Baik, kelihatan? Kelihatan. Ikhwan, teman-teman kelihatan? Yang dari sana kelihatan? InsyaAllah ya, karena ada layar dimaksudkan. Baik, kalau sudah dirasakan kelihatan seluruhnya, maka saya kira cukup di sini, tidak harus mengangkat dan memindahkan mejanya. Sepakat? Baik, sekarang dalam posisi sholat, Mas, menghadap ke sini dulu aja. Tahan ya, karena beliau tidak mungkin harus membuat posisi yang semuanya mesti akan kelihatan. Kalau digeser, ini terlihat, ini tidak terlihat. Geser ini terlihat, ini tidak terlihat. Ya? Nanti kita menyesuaikan saja. Nanti saya berikan penjelasan, di situ akan memudahkan. Sekarang berdiri, Mas. Tenang ya, insya Allah. Nah, ini udah nggak bisa digoyang. Bismillah. Kelihatan sekarang semua? Tapi pembahasan kita bukan berdiri, tapi bangkit dari sujud. Sekarang perhatikan baik-baik. Bismillah. Beliau kemudian sujud. Ya, sujud pertama. Sekarang kita slow motion, kita ringankan dulu, pelankan. Mohon izin berdiri lagi. Tahan. Baik, lihat baik-baik. Fokus. Sekarang turun. Tahan. Up. Berarti telapak tangan dulu ya. Boleh? Boleh. Sudah kita pelajari ya. Baik, kalau pakai lutut dulu boleh? Boleh. Sekarang turun pakai lutut. Begini. Sah? Baik, telapak tangan boleh, lutut boleh. Yang tidak boleh pakai apa? Kepala duluan. Bisa dicontohkan? Bisa, silakan. Oh tidak. Alhamdulillah. Karena tidak boleh, berarti contohnya pun tidak mungkin dilakukan. Baik. Sekarang sujud. Dah, fokus baik-baik. 7 anggota masih ingat? Satu apa? Kening. Yang kedua? 2 telapak tangan. Kemudian sikunya agak keluar seperti ini, sudah bagus. Kemudian selanjutnya 2 lutut. 5 selanjutnya jemari di 2 kaki. Posisi kakinya itu tertutup atau terbuka? Tertutup. Baik, alhamdulillah. Kemudian bangkit. Duduk. Duduknya iftirash, duduk di antara 2 sujud. Ini materi terakhir kita. Masih ingat ya? Pertemuan lalu. Sekarang sujud lagi. Sujudnya tidak ada beda dengan sujud yang pertama. Baik ya, jadi sudah tidak perlu kita bahas lagi. Sekarang inilah inti bahasan kita. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan mulai pada fokus bahasan kita. Tolong fokus baik-baik. Bangkit dari sujud yang kedua. Seperti apakah cara bangkitnya? Mari kita mulai pembahasannya. Baik, akhboy, mohon izin, silakan bangkit. Antum puasa? Oh baik ya. Jadi dalam bangkit itu tidak ada yang silent ya. Jadi ada bangkit yang jahar, ada bangkit yang silent. Bangkit itu pasti takbir Allahu Akbar gitu kan. Baik, silakan. Ini agak silent. Bismillah. HP aja yang di silent, bangkit tidak usah. Tayyib, bismillah. Tahan. Slow motion. Sujud. Lihat baik-baik. Bangkit. 1, 2, 3. Bismillah. Tahan. 1. Terus. 2. Terus. 3. Jelas sampai sini? Baik. Ada berapa gerakan tadi? 3 gerakan. Boleh turun lagi? Semoga Allah berikan pahala berlipat. Baik. Sujud. Bismillah. Fokus baik-baik. Angkat. 1. Tahan. Perhatikan baik-baik. Posisinya seperti ini. Duduk ya. Baik. Saya belum benarkan atau tidak salahkan. Tapi ini yang beliau kerjakan. Baik ya. Kemudian yang kedua. Ini. Baik ya. Ketiga. Bangkit lagi. Perhatikan. Langsung bersedekap. Jelas? Baik. Ada yang beda dengan akhway? Boleh angkat tangan? Tidak ada yang beda. Sama semua. Baik. Atau belum tahu semuanya? Baik. Jangan khawatir. Kalau saya minta ke depan, artinya ada peluang kebaikan yang bisa kita dapatkan. Benar nggak dapat hadiah, salah tidak berdosa, ya. Jangan khawatir. Silahkan duduk sebentar di sini. Ya, semoga Allah angkat penyakitnya insyaallah. Kelihatannya agak flu. Yang pertama, teman-teman sekalian, mari kita lihat dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 833, juga dalam hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 844, juga At-Tirmidzi nomor hadis 827 dan beberapa turunan yang lainnya.
kita lihat bahwa Nabi SAW pernah dikisahkan, disampaikan saat menunaikan salat, khususnya saat witir, idza qama, jika beliau berdiri minas sajdati tsaniyati, bangkit maksudnya dari sujud yang kedua, fajalasa, maka beliau duduk terlebih dahulu. Duduk seperti ini. Duduk. Jelas? Baik, jadi ketika beliau bangkit dari sujudnya, beliau kemudian tidak langsung berdiri tapi duduk terlebih dahulu. Paham sampai sini? Baik, posisi duduknya bagaimana kita belum tahu nanti. Wa'tamada 'alal ardi, kemudian beliau menopang ke tanah, ke bumi. Karena zaman Nabi kan belum ada keramik. Ya, belum ada karpet seperti sekarang. Jadi masjidnya pasti tanah keadaannya, kan? Baik, jadi menopang, bertelekan. Sekarang sebelum beliau bangkit, beliau menopang dulu, memberikan topangan. Ya. Dua, ini yang dipraktikkan oleh beliau. Kemudian yang ketiga, baru kemudian beliau bangkit seperti semula pada rakaat sebelumnya. Bangkit. Nanti kita lihat apakah Nabi mengangkat tangannya lagi atau langsung kemudian bersedekap. Paham sampai sini? Nah, sekarang kita bahas pelan-pelan. Artinya apa yang dilakukan oleh Mas Boy ini atau Akh Boy ini ada dalam petunjuk hadis-hadis Nabi SAW. Tapi yang penting kita pelajari sekarang bagaimana detil pembahasan masalah duduk, masalah bertopang dengan masalah kembali lagi ke atas. Karena nanti ada duduknya juga, ada yang tidak duduk. Bagaimana statusnya saat tidak duduk itu? Pertama, apakah duduk itu dipandang sunnah atau rukun, kewajiban dalam sholat, atau bukan wajib, maksudnya bukan rukun, bukan juga sunnah. Ya, sehingga konsekuensi hukumnya bisa berbeda untuk kita semuanya. Kalau itu sunnah misalnya, kapan kemudian itu menjadi sunnah? Apakah sunnah dalam setiap sholat atau sunnah dalam keadaan tertentu? Kemudian adakah bacaan yang mengiringi duduk itu atau tidak? Pembahasan kedua saat bertelekan, menopang. Apakah menopangnya tangannya terbuka begini? Atau tangannya tertutup begini? Pernah melihat yang seperti ini? Turun lagi. Duduk dulu. Begitu mau menopang, ini tadi dia praktekkan begini. Pernah melihat yang terkepal begini? Misal, praktekkan kepal seperti ini. Kemudian bangkit. Pernah melihat yang seperti ini? Baik, yang ketiga. Turun lagi. Duduk. Dia tidak menopang begini, tidak mengepal begini, tapi di lutut seperti ini. Kemudian bangkit. Pernah melihat yang begini? Pernah. Bukan hanya pernah, jangan-jangan dari tiga ini Anda pelakunya. Ya kan? Baik. Dan ada yang keempat. Ada yang keempat. Bangkit, sujud, bangun, tidak duduk, langsung berdiri. Tidak duduk dulu, langsung berdiri. Pernah ada yang begini? Baik ya. Di antara yang keempat ini, mana yang kemudian sesuai dengan petunjuk Nabi, seperti apa dibahas oleh para ulama, dan bagaimana kita menyesuaikan praktek sholat kita. Itulah pembahasan kita pada hari ini insyaAllah. Jelas? Baik, jadi kita baru akan memulai praktek intinya, dan kita akan bagi pada beberapa bagian. Siap insyaAllah kita belajar? Siap. Mas Boy mau di situ saja atau kembali dulu? Baik ya, silakan. Semoga Allah menerima segala amal ibadahnya dengan amal terbaik. Jazakallah khair. Saya boleh hapus dulu ini? Tayyib. Kemudian saya hapus ini pelan-pelan. Teman-teman sekalian, saat dari sujud kemudian bangkit, pertama tadi apa amalannya? Masih ingat? Fajalasa, beliau kemudian duduk. Satu, duduk. Baik. Kedua apa? Wa'tamada 'alal ardi. Tangannya menopang ke bumi, ke bawah. Menopang dengan telapak tangan. Kita fokuskan pada ini dulu, baru kemudian bangkit, dan posisi tangannya nanti kita akan lihat setelah ini. Kita bahas dua ini dulu. Baik, sekarang pembahasan pertama tentang duduk. Bagaimana status duduk yang dimaksudkan ini? Para ulama kemudian mencoba untuk menggali tentang persoalan duduk ini. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Jilid yang pertama halaman 116, beliau sampai mengatakan begini, saya tidak menyukai ada orang-orang yang dalam sholatnya kemudian dia langsung bangkit tanpa duduk dulu. Karena adanya hadis-hadis dari Nabi SAW yang memberikan keterangan tentang duduk dalam antara bangkit sujud yang kedua dengan ia berdiri. Di Imam Asy-Syafi'i lebih menyukai seseorang ketika dia bangkit sujud yang kedua, dia duduk terlebih dahulu. Paham sampai sini? Baik, pelan-pelan.
Sekarang pembahasan statusnya belum selesai. Apa status duduk ini? Apakah rukun dalam artian wajib ataukah dia sunnah? Baik, saya tanya dulu, Bapak Ibu sekalian, rukun yang bermakna wajib atau sunnah? Baik, rukun atau wajib? Tidak ada wallahu alam, cuma dua pilihannya ya. Kalau bukan rukun atau sunnah. Baik ya, yang rukun angkat tangan. Yang rukun, sedang tidak rukun nih, angkat tangan. Baik, rukun baik. Yang sunnah? Lihat baik-baik sini. Kalau rukun konsekuensinya wajib dilakukan. Kalau tidak dikerjakan berarti sholat dia batal. Dia mesti mengulang. Ingat baik-baik ya. Yang kedua, kalaupun rukun mesti bersanding dengan bacaan. Karena setiap ada yang dikerjakan rukun itu bersanding dengan bacaan. Misal, ketika Anda takbir, rukun bukan? Rukun, ada bacaannya. Ada apa bacaannya? Allahu Akbar. Baik, ketika Anda rukun bukan? Rukun, ada bacaan. Ada, ketika Anda sujud, rukun bukan? Rukun, ada bacaan. Ada, umumnya setiap rukun akan bersanding dengan bacaan dan berkonsekuensi dia wajib dikerjakan, ditinggalkan batal salatnya. Paham? Baik. Yang kedua sunnah. Sunnah tidak mencapai derajat wajib. Artinya saat dia mengerjakannya, teman-teman sekalian, dia berpahala. Cuman saat dia tidak mengerjakan karena alasan tertentu yang dibenarkan, itu dia tidak berdosa, ibadahnya tetap tidak batal, cuma tidak memperoleh pahala yang dijanjikan. Atau tidak mendapatkan potensi pahala yang dijanjikan. Salat tidak batal, cuman pahala tidak dapat. Jelas sampai sini? Pilih mana? Batal tidak dapat pahala, atau tidak batal dapat pahala? Tidak ada yang kedua. Ya kalau sudah tidak batal, tidak dikerjakan, nggak akan ada pahala. Ya, awas ingat baik-baik. Ketika Anda tidak mengerjakannya, pahala tidak dapat, cuman sholat tidak batal. Paham? Baik, misal, contoh. Ada misalnya sunnah untuk bersedekap seperti ini. Ada yang irsal, ada yang bersedekap. Ketika Anda bersedekap seperti ini misalnya, itu mengikuti sunnah Nabi, ada pahalanya. Pahala ada. Anda seperti ini pun ada yang irsal. Ada. Baik, nah alih-alih Anda misalnya berseperti ini, padahal bisa seperti ini misalnya, Anda memilih seperti ini, maka Anda kehilangan momentum dari yang bersedekap seperti ini. Paham ya? Pahala untuk bersedekap tidak Anda dapatkan, tapi Anda mendapat kemuliaan misalnya mengikuti yang kedua seperti ini. Ada yang lebih jelas, misal Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Ada yang memilih langsung Alhamdulillah, tidak ada masalah, karena riwayatnya ada. Anda tidak baca Bismillah pun dalam Al-Fatihah, misal dalam sholat langsung Alhamdulillahirrabbilalamin. Sholat Anda nggak batal, nggak ada masalah di sini. Ada hadisnya. Tapi kalau Anda bacakan misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ada peluang pahala Anda dapatkan di situ. Paham di sini? Nah, fiqh Asy-Syafi'i di antara ciri khasnya adalah kalau ada peluang pahala bisa saya dapatkan, kenapa saya tinggalkan? Jelas ya? Itulah pandangan Imam Asy-Syafi'i. Makanya beliau memilih saat bismillah salah satu contohnya dengan jahar. Kenapa? Pertama, saya bisa bacakan bismillahnya, artinya saya punya peluang pahala. Bukankah satu hurufnya 10 kebaikan? Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf 190 kebaikan saya dapatkan. Kalau saya nggak bacakan, memang sholat saya nggak batal, cuman saya kehilangan pahala, sayang. Baik, Imam Syafi'i kenapa tidak disirkan? Kata Imam Syafi'i, saya pilih jaharkan, sebab kalau saya jaharkan, yang lain dengar. Bukankah mendengar Quran di situ ada kebaikan juga? Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu kalau disebut nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Dan kalau dibacakan ayat Quran, ada sentuhan pada dirinya, meningkat imannya dan semakin dekat dengan Allah. Daripada nggak saya keraskan, mendingan sekalian saya keraskan. Pahala saya dapat, orang lain bisa dengar dan ada kebaikan di situ. Itu cara satu contoh pendekatan fikih Asy-Syafi'i. Saya tidak mengatakan Anda mesti ambil yang ini, bukan. Saya menjelaskan begini karakteristiknya. Supaya Anda paham kalau Imam Syafi'i misalnya berhujjah seperti ini maksudnya. Imam Malik mengatakan saya ambil saja yang tanpa basmalah. Langsung Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampaikan oleh beliau. Kenapa? Karena hadis-hadis awal terkait Al-Fatihah itu langsung dengan hamdalah tanpa basmalah. Basmalah datang kemudian ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala huma bertanya pada Nabi, kenapa tidak ada ayat turun untuk memisahkan surah satu dengan yang lainnya? Asalnya nyambung. Ya, qul huwallah nyambung dengan Al-Falaq, Al-Falaq nyambung dengan An-Nas. Begitu ditanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, turunlah Bismillahirrahmanirrahim. Sejak saat itulah Nabi seringkali membaca surah-surah diawali dengan bismillah. Termasuk Al-Fatihah dibaca dari Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga Imam Malik memilih, saya pilih dari hamdalah saja langsung. Apakah kehilangan pahala? Tidak. Beliau mendapatkan pahala mengikuti Nabi. Bagaimana mengikutinya? Memilih hadis-hadis awal dengan Alhamdulillahirrabbilalamin.
Ya, jadi saking inginnya beliau mengambil yang pertama, beliau ngambil alhamdulillahirabbil alamin. Imam Ahmad menengahi. Daripada ini tidak baca, ini baca kemudian. Ada yang ketiga, yang orang lain juga belum tentu tahu ini. Apa itu disirkan? Sir, tetap dibaca tapi tidak dijaharkan. Sir, silent. Ya, tidak ada bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih dibaca pribadi, dibaca bismillahnya, tapi disirkan, tidak dijaharkan, lantas tidak terdengar oleh orang lain. Paham ya? Jadi kalau antum jadi imam, imamnya sir, antum gak harus dekatkan ke mic supaya kedengaran orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau seperti itu sama aja jahar. Jahar karena bacaan antum kedengaran orang. Paham ya? Nah, ini karakteristik tipikal fikih Imam Asy-Syafi'i. Jadi kata beliau, saya menyukai orang duduk daripada tidak sama sekali. Karena ketika duduk ada pahala mengikuti petunjuk Nabi SAW. Jelas? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini bagian dari wajib, rukun atau sunnah? Kalau wajib jelas ditolak oleh para ulama, ini bukan dari bagian rukun ataupun kewajiban. Jelas? Baik. Disepakati oleh para ulama, ini hukumnya sekalipun dikerjakan masuk dalam hukum sunnah. Berpahala jika dikerjakan, tapi tidak melahirkan dosa dan tidak membatalkan sholat kalau tak mampu mengerjakannya. Jelas sampai sini? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah duduk ini terus dilakukan dalam sholat atau hanya sesekali dikerjakan dalam sholat? Kapan Nabi SAW mengerjakan duduk dalam sholat? Ternyata pembahasan para ulama di kitab-kitab keterangan tentang sifat sholat Nabi SAW terkhusus yang dibahas tuntas itu oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam sifat sholat Nabi di sini. Beliau bahas tuntas tapi kalimatnya ringkas. Ya, di halaman ke-70 sampai 71 beliau bahas ini. Ya. Kemudian penjelasan yang ini kalau ingin lebih jelasnya lagi, Anda temukan dibahas lengkap tentang cara duduknya Nabi beserta kapan dia munculnya, bagaimana status hukumnya, seperti apa sebenarnya dipraktikkan di kitabnya Syekh Ibnu Utsaimin yang ini, terbitan Al-Qawam. Ya, jadi nanti kita satukan jadi satu, mudah-mudahan jadi diktat untuk pedoman kita. Nah, beliau kemudian sampaikan di sini, nanti saya cek setelah saya sampaikan. Kesimpulannya, fokus. Di awal-awal masa Nabi SAW menunaikan salat, baik, beliau tidak nampak kemudian mengambil posisi duduk, bangkit dari sujud. Jadi tidak mengambil posisi duduk. Jadi beliau sujud, kemudian bangkit, langsung bangkit, tidak duduk, sujud terlebih dahulu. Tidak duduk terlebih dahulu. Paham? Contoh. Mas Boy. Masya Allah, silakan. Tadi beliau sedang mencatat ya, jadi saya minta dulu, mudah-mudahan nanti nyambung. Jadi beliau praktek, beliau mencatat. Catatannya dibukukan, jadilah catatan. Nah, Mas Boy. Mas bukan yang lain. Dah ya, lihat sini, sujud. Sekarang pertama di awal-awal masa-masa kenabian sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk salat, terdapat riwayat-riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jarang ditemukan beliau duduk. Jadi begitu bangkit, silakan. Tidak duduk tapi langsung naik. Paham? Seperti ini. Jelas? Sesekali, ingat sesekali ditemukan Nabi SAW khususnya seringkali terlihat pada tahun ke-9 Hijrah. 9 Hijrah. Berapa usia Nabi? Mas Boy? Sedang sholat, tidak usah menjawab. Baik, Nabi diangkat jadi Rasul usia berapa? 40 tahun. Hijrah ke Madinah usia berapa? Nabi kan di Mekah 13 tahun, kan? Plus 13. Baik ya. Usia berapa tahun? 53 tahun. Tambah 9? 62 tahun. Nabi wafat usia berapa tahun? Kurang lebih 63 tahun ke 10 Hijrah. Berarti setahun sebelum wafat. Pertanyaan saya, usia Nabi sudah sepuh atau belum? Sudah sepuh. Baik, salatnya berdiri atau duduk? Jangan mengarang. Jangan mengarang. Kalau tidak tahu katakan apa? Wallahu a'lam. Baik, setahun sebelum Nabi wafat, kebanyakan Nabi SAW menunaikan salat itu sering sekali beliau duduk. Bahkan salat malamnya sering duduk. Karena ayat yang dibaca panjang, tidak punya kemampuan terlampau lama beliau untuk berdiri. Saking inginnya tahajud, tapi sulit menyeimbangkan antara fisik dengan bacaan yang panjang itu. Kan sering saya katakan, Nabi kadang seringkali satu rakaatnya 5 juz 4 halaman. Baiknya, panjang berdiri, tidak punya kemampuan seperti biasa awalnya, maka beliau seringkali duduk. Artinya, fisiknya sudah mulai ada penurunan.
Sudah mulai ada penurunan. Sebelum ini kadang duduk, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu. Tidak setiap kali beliau bangkit kemudian beliau duduk. Artinya duduk yang dimaksudkan, silakan sujud. Kemudian bangkit, duduk dulu. Duduk semacam ini untuk kemudian bangkit lagi. Dilihat oleh para ulama hadis, posisi Nabi SAW saat duduk ini terlihat tidak sepenuhnya rutin dalam setiap sholat. Sesekali beliau kemudian duduk. Dianalisislah kemudian kapan sesekali itu yang seringnya terjadi kemudian di akhir tahun sebelum wafatnya Nabi. Khususnya tahun ke-9 Hijrah. Diamati. Ternyata Nabi bangkit itu dalam kondisi-kondisi ingin mengambil tenaga kembali. Rehat sejenak dalam artian mengumpulkan tenaga supaya bisa bangkit kembali. Dalam bahasa Arab, duduk untuk sejenak misalnya. Sejenak rehat untuk mengambil kekuatan untuk bangkit kembali. Atau melakukan aktivitas lagi. Itu disebut istirahat. Rahah itu istirahat, ista itu minta supaya sejenak bisa mengambil kekuatan kembali. Ada rehat, ada istirahat. Rehat itu mendapatkan santai tenang, istirahat pakai ista menuntut keadaan supaya bisa mendapatkan ketenangan dulu, punya kekuatan lagi. Anda kerja, tiba-tiba sampai pada tahap-tahap yang agak lemah, kan istirahat dulu supaya recovery lagi dan ada kekuatan lagi. Maka dibuatlah dalam bahasa Indonesia, diserap dari bahasa Arab istirahat. Maka duduk semacam ini diperkenalkan oleh para ulama dengan bahasa jilsatur raha atau jilsah istirahat. Duduk istirahat. Kalimat istirahat inilah kemudian yang dipahami oleh para ulama, baik ahli hadis dengan ahli fiqih dengan dua pendapat utama. Satu, ada yang berpendapat bahwa kesunahan ini berlaku sesuai dengan kondisi. Artinya kalau kondisi Anda memang menuntut untuk bisa rehat sejenak pada saat itu, tidak langsung bangkit. Misal, kalau bangkit dari sujud Anda terlampau misalnya gerakan cepat terlalu capek. Atau kondisinya misalnya menyulitkan. Dari mulai sujud tiba-tiba langsung bangkit, menyulitkan bagi Anda. Maka berlaku kesunahan ini sunnah hukumnya dan berpahala ketika Anda duduk. Paham? Tapi kondisi sebaliknya, jika memang memungkinkan Anda dari sujud langsung bangkit, tidak harus duduk, maka yang dimaksud sunnahnya adalah bangkit, tidak harus duduk di sini. Ini kata pendapat yang pertama, paham? Nah, saya ingat saya sedang merangkum dua kitab ini, nanti rujukannya Anda kembalikan ke sini. Ingat, kalau saya sedang bahas sesuatu secara menyeluruh, Anda simpan dulu kebiasaan Anda, supaya nanti kita bahas ini, setelah itu kita keluarkan kebiasaan Anda sesuai dengan argumentasi dalilnya. Paham? Baik. Dua, ada pendapat kedua mengatakan, sepanjang Nabi mempraktekkan untuk duduk itu, jangan dilihat antara butuh tidaknya. Yang penting duduk itu dikerjakan oleh Nabi. Artinya posisi duduk itu mau dalam keadaan kita perlu untuk duduk dulu. Atau kita merasa kuat dalam bersemangat. Tidak ada masalah. Karena Nabi pernah praktekkan keadaan duduk itu. Dan Nabi pernah tunjukkan pada satu kaum di tahun 9 Hijrah. Kata Nabi memberikan contoh pada mereka. Lakukan seperti ini. Duduk dulu. Dan tidak semua orang yang hadir pada saat itu memiliki fisik kondisi seperti Nabi. Artinya dia butuh istirahat. Ada yang semangat, ada yang kuat. Ini menunjukkan kata pendapat yang kedua, tidak ada masalah. Duduk itu sangat dianjurkan. Sunnah di situ, baik dalam keadaan Anda misal sedang butuh tenaga, atau bahkan sedang kuat semangat, maka dianjurkan duduk terlebih dahulu sebagai contoh dari Nabi SAW. Paham seperti ini? Baik. Kira-kira pendapat 1 dan 2, mana yang benar? Yang cenderung 1 angkat tangan. Cenderung 2 angkat tangan. Alhamdulillah. Yang dua-duanya? Masya Allah. Yang benar adalah dua-duanya. Yang salah? Yang tidak sholat. Ya, sepakat ya? Jadi 1 atau 2 ini hanya pendekatan cara memahami saja. Yang pertama mengatakan, oh iya, ini boleh duduk nih. Cuman Nabi itu kan duduk pada saat beliau merasa fisiknya kurang maksimal untuk bisa langsung bangun. Karena itu sunnahnya berlaku pada saat itu. Kalau tidak nggak usah dikerjakan. Tapi yang satu pun bersepakat, kalaupun dia duduk gak ada masalah. Dan tidak disebut dengan bid'ah. Ingat, bersepakat mereka kalau duduk gak apa-apa. Cuma bagi kami, praktek duduk itu dilakukan saat dalam keadaan butuh untuk duduk. Tapi kalau Anda mau duduk, silahkan saja gak ada masalah. Paham? Yang kedua memahami, kalau saya agak berbeda. Kalau saya, sepanjang Nabi pernah kerjakan, artinya boleh dilakukan. Boleh dikerjakan. Karena Nabi pernah lakukan itu. Dan Nabi tidak mengingkari ketika ada sahabat yang sholat kemudian duduk dulu. Artinya itu boleh dilakukan dan ada pahala saat melakukannya. Paham? Baik. Imam Asy-Syafi'i berpendapat daripada tidak dikerjakan sama sekali, saya lebih baik kerjakan. Karena saat dikerjakan ada pahala diberikan. Kalau tidak,
sama sekali. Paham? Alhamdulillah. Jelas ya?